Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfizra Faira Anwar dengan NIM H2336471 dari Prodi TRPL di kelas 2C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML serta saya akan memberikan penjelasan tentang codingan HTML. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, sebelum kita lanjut ke codingannya, alangkah baiknya kita akan mengetahui dahulu pengertian dari HTML. Baik, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat halaman web. Berikutnya ialah versi-versi HTML. Versi yang pertama dari HTML ini adalah pioner dari perkembangan HTML. HTML versi kedua adalah pioner dari web interaktif seperti yang Anda temukan pada saat ini. HTML versi ketiga, jika dibandingkan dengan kedua versi HTML sebelumnya, HTML versi ketiga tidak memiliki umur yang lama. HTML versi kedua, versi ini adalah pembaruan dari versi ketiga. Berikutnya, ada HTML versi keempat. Dibandingkan versi sebelumnya, versi ini hadir dengan banyak perubahan dari versi ketiga titik 2. Beberapa di antaranya ada detabeling, image, text, metaform, dan image maps. Selanjutnya adalah HTML versi keempat yang titik 1 yang merupakan revisi dari versi sebelumnya. Selanjutnya HTML versi kelima. Bisa dikatakan versi kelima ini dari HTML adalah versi paling canggih dan paling stabil dibandingkan versi sebelumnya. Baik, setelah mengetahui pengertian dari HTML, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dari HTML. Nah, HTML ini ditemukan oleh Berners-Lee ketika masih bekerja untuk CERN pada akhir tahun 1991, namun tidak dirilis secara resmi. Lalu, tim Berners-Lee merilis HTML versi pertama pada tahun 1993 dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Baik, selanjutnya kita mengetahui apa sih fungsi dari HTML itu? Baik, selanjutnya ialah fungsi Hypertext Markup Language. Yang pertama dapat membuat, mendesain, dan mengontrol tampilan dari web page atau halaman web dan isinya. Yang kedua ialah dapat mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses, dilihat dari keseluruhan dunia. Yang ketiga, dapat membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online. Yang keempat, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga JavaScript atau aplikasi Java seperti Java Game dan lain-lain dalam dokumen HTML. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih struktur dari HTML itu? Baik, pada dasarnya elemen HTML ada dua kategori. Yang pertama, elemen berfungsi untuk memberikan informasi atau mendeklarasikan dokumen tersebut. Yang kedua, elemen berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan pada browser. Sebelum kita mengakhiri semua teori ini, ada dua tools atau alat yang dibutuhkan. Yang pertama ialah browser, yang kedua ialah editor. Baik, selanjutnya ialah struktur dokumen HTML. Yang pertama ialah tag pembuka HTML yang berisi di dalam kurung siku dan diakhiri dengan menggunakan slash. Adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Yang kedua ialah head, menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Yang ketiga ialah title. Title ini merupakan tag untuk memberikan judul pada dokumen HTML. Dan yang keempat ialah merupakan body dari dokumen HTML. Segala sesuatu yang ingin ditampilkan di dokumen HTML disimpan dalam tag body ini. Setelah mengetahui atribut dari HTML, selanjutnya kita masuk ke codingannya. Codingan yang pertama yaitu kita akan menggunakan heading. Baik, di dalam tag body kita pertama menemukannya itu menggunakan tag paragraf untuk nama dan NIM
Selanjutnya kita menggunakan tag heading 1 sampai dengan heading 7. Untuk heading 1 kita tidak menggunakan atribut atau align. Untuk heading 2 kita menggunakan align right yaitu rata kanan. Untuk heading 3 kita menggunakan align center atau rata tengah. Untuk heading 4 sampai dengan heading 6 kita tidak menggunakan atribut atau align. Dan yang terakhir yaitu heading 7 menggunakan atribut align left atau rata kiri. Baik, pada codingan kedua dengan menggunakan struktur dari HTML, judulnya pada kali ini yaitu penggunaan line break. Line break ialah dengan menggunakan line break kita dapat memindahkan kalimat setelah elemen tersebut satu baris di bawahnya, seperti menggunakan enter pada word processing. Jadi line break itu kayak enter ya teman-teman, dengan name tag-nya itu BR di dalam kurung siku. Baik, selanjutnya pada codingan ketiga kita menggunakan teknik format penulisan. Nah, sama seperti sebelumnya kita menggunakan struktur dari HTML. Baik, untuk tulisan yang dicetak tebal kita menggunakan name tag yaitu B atau bold dengan di dalam kurung siku. Yang kedua, dengan tulisan dicetak miring kita menggunakan name tag I atau Italia dengan di dalam kurung siku. Dan yang terakhir yaitu tulisan yang dicetak bergaris bawah dengan menggunakan name tag yaitu U atau under di dalam kurung siku. Baik, pada codingan berikutnya ini kita akan mengolah font dengan properti. Di dalam content body-nya itu kita akan menggunakan properti dengan font size 1, Vestahoma sama colornya dengan kode pagar FF0000 yang akan bercetak tulisan ini bertulisan dengan ukuran 1 dengan font Tahoma dan berwarna merah. Artinya tulisan itu berukuran dengan 1 atau kecil dengan font Tahoma di dalamnya dan teks tersebut akan berwarna dengan merah. Baik, yang kedua kita terdapat font size 4, face Arial dan color green. Jadi pada tulisan ini bertulisan dengan ukuran 4 dengan font Arial dan berwarna hijau. Jadi tulisan yang kedua ini berukuran 4 atau lebih besar dari teks sebelumnya dengan font Arial dan berwarna hijau. Pada codingan terakhir kita menggunakan listing. Baik, listing ini terdapat dua yaitu order list sama unorder list. Untuk order list dengan tipe default yaitu untuk pada hasilnya kita dapat melihat itu adalah titik tebal ya teman-teman untuk default. Dengan untuk pada codingannya kita menggunakan name tag yaitu UL. Yang ke dalam UL kita dapat LI yaitu untuk list teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke unorder list dengan tipe circle. Dengan menggunakan atribut tipe di dalam name tag UL. Berarti pada pembukanya ya teman-teman, untuk atribut kita akan selalu di pembukanya. Lalu kita menggunakan LI untuk menuliskan Agung Nugroho, Mulia Sulitiono, dan Bernard Bed. Untuk selanjutnya unorder list dengan tipe disk. Yang selanjutnya unorder list dengan tipe square atau tipe kotak. Lupakanmu